Penerapan pelayanan publik di tingkat eselon 1, salah satu contohnya adalah tentang surat menyurat. Sistem tata persuratan menjadi salah satu faktor pelayanan publik di Universitas Mataram yang berkaitan dengan penyampaian informasi. Hingga saat ini, proses pengelolaan surat di Universitas Mataram untuk pengarsipan, pencatatan, disposisi surat masih menggunakan cara konvensional. Proses pengarsipan masih dilakukan dengan cara menyimpan fisik surat di tempat penyimpanan, sedangkan proses pencatatan data dan alur disposisi surat masih menggunakan media buku atau kertas. Karena masih menggunakan cara konvensional itulah, proses pendisposisian surat di lingkup rektorat itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, 2 minggu hingga 1 bulan. Waktu rata-rata tersebut akan bertambah jika surat didisposisikan dari rektorat ke tingkat jurusan. Salah satu penyebab lambatnya proses disposisi adalah jika rektor, WR1, WR2, WR3, WR4, dan kepala biro itu tidak berada di tempat. Surat berstatus pending menyebabkan beberapa akibat, antara lain misalnya ketika ada mahasiswa yang mau mengikuti suatu kompetisi atau lomba, maka bisa jadi kegiatan kompetisi atau lomba tersebut sudah terlewat karena waktu penyampaian surat mepet dengan deadline kompetisi. Cara konvensional dalam penanganan surat seperti ini dinilai sangat tidak efisien karena proses disposisi surat hanya dapat dilakukan di kampus. Selain itu, proses pencarian arsip surat membutuhkan waktu yang lama dan memperlambat penyampaian informasi surat. Cara konvensional juga dinilai tidak efisien dari segi biaya karena proses pencatatan surat masih menggunakan kertas yang membutuhkan banyak biaya. Selain itu, keamanan seperti lembar disposisi dan arsip surat tidak dapat dijamin karena mudah terbakar, basah, dan tercecer. Yang mana untuk era yang serba digital seperti ini mungkin bisa dikatakan kurang seimbang. Karena dengan volume dan intensitas persuratan yang semakin lama semakin tinggi, yang juga menuntut kecepatan dan ketepatan waktu. Salah satu proses yang menggunakan sistem ini contohnya adalah pada saat pengajuan NIDN bagi dosen. NIDN ini menjadi penting dikarenakan merupakan identitas yang harus dimiliki oleh seorang dosen dan nanti akan digunakan untuk seluruh kegiatan dosen terutama yang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Proses pengajuan NIDN juga membutuhkan beberapa dokumen yang menjadi persyaratan dikeluarkannya nomor induk tersebut. Salah satu persyaratan yang biasanya menjadi hambatan dalam proses pengajuan NIDN ini adalah pada saat meminta surat rekomendasi dari rektor, yang dimana alur SOP-nya sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari pihak individu dosen tersebut. Dosen membuat surat untuk meminta surat rekomendasi pengajuan NIDN secara individu. Kemudian nanti suratnya itu akan diajukan oleh individu ke Biro Kepegawaian Fakultas, di mana nanti di sini akan dilakukan kolektif melalui Biro Kepegawaian Fakultas untuk selanjutnya diproses agar mendapatkan disposisi dari fakultas. Langkah selanjutnya yang ketiga yaitu di dekanat. Pihak dekanat melampirkan surat pernyataan yang berisikan keterangan dan tanda tangan dekan fakultas. Surat selanjutnya akan didistribusikan ke rektorat bagian tata usaha. Tahap selanjutnya adalah bagian tata usaha. Surat yang masuk dari pihak dekanat diterima oleh bagian tata usaha untuk selanjutnya diteruskan kepada bagian Biro Umum dan Keuangan. Surat dengan disposisi dari bagian tata usaha selanjutnya akan dicatat oleh front office di bagian Biro Umum dan Keuangan untuk selanjutnya dicek dan ditindaklanjuti apakah surat bisa diberikan disposisi atau tidak. Jika surat sudah mendapatkan disposisi dari Biro Umum dan Keuangan, maka surat akan dilanjutkan ke bagian kepegawaian. Oke, tahap selanjutnya yaitu bagian kepegawaian rektorat. Surat akan ditinjau kelengkapan beserta keperluannya oleh bagian kepegawaian rektorat
sebelum dilanjutkan untuk diajukan ke bagian rektor atau wakil rektor 2. Nah, tahap selanjutnya adalah ke rektor atau wakil rektor 2. Surat pengajuan dari Biro Umum dan Keuangan ditinjau kembali oleh pihak rektorat dan dikembalikan dengan surat rekomendasi pimpinan perguruan tinggi dengan pernyataan bahwa individu yang bersangkutan merupakan dosen yang mengajukan proses NIDN. Dan masuk lagi ke Biro Umum dan Keuangan. Surat yang disetujui oleh rektorat kemudian diarahkan untuk diberikan stempel dan nomor surat oleh Biro Umum dan Keuangan untuk selanjutnya dikembalikan melalui bagian kepegawaian fakultas yang mengajukan. Tahap selanjutnya masuk ke fakultas. Surat rekomendasi pimpinan perguruan tinggi dikembalikan melalui bagian kepegawaian fakultas masing-masing sebelum diserahkan pada individu, baik itu dosen atau non-dosen. Nah, setelah sampai ke individu, dari dosen atau non-dosen itu, surat pengajuan NIDN dari pimpinan perguruan tinggi yang telah ditandatangani kembali ke individu yang mengajukan. Pengelolaan dokumen dan pengarsipan surat menyurat yang seperti terjadi pada pengajuan NIDN tersebut menunjukkan bahwa belum terdigitalisasinya proses arsip surat menyurat di lingkungan UNRAM. Nah, ini merupakan suatu kendala dalam proses pembangunan nasional yang mana kita ketahui dalam era globalisasi ini kita dituntut memiliki birokrasi yang efektif, efisien, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Melihat banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari proses persuratan dan disposisi secara manual ini, maka harus segera diatasi. Salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-office persuratan dan disposisi. Sebenarnya di UNRAM sendiri sudah ada aplikasi e-office persuratan disposisi, namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh admin ataupun oleh tenaga pendidik ataupun oleh dosen. Nah, kendalanya adalah salah satunya belum tersosialisasinya secara menyeluruh kepada kalangan sivitas akademika dan terbatasnya sumber daya manusia yang untuk mengelola aplikasi ini. E-Office UNRAM ini bisa menjadi salah satu solusi yang dapat diimplementasikan dalam mendigitalisasi, menyingkat, dan memodernisasi birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan administrasi persuratan dan disposisi supaya lebih efektif, efisien, dan juga menjadi alat kontrol terhadap aktivitas kinerja persuratan dan disposisi agar surat menyurat dapat lebih didistribusikan secara mudah, cepat, dan real time. Digitalisasi data persuratan yang ada sehingga mengurangi resiko kehilangan ataupun kerusakan dokumen surat. Kemudahan dalam tracking surat pun dapat diakses secara real time karena database akan menyimpan dan selalu dapat di-tracking. Sehingga dengan adanya kemudahan dan kemajuan teknologi ini diharapkan e-Office UNRAM bisa disosialisasikan dan digunakan oleh seluruh sivitas akademika. Penerapan e-Office di lingkungan kampus harus memperhitungkan beberapa faktor, seperti sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kemampuan keuangan institusi untuk mendukung penerapan, komitmen institusi untuk menerapkan e-Office dalam kegiatan surat menyurat ataupun korespondensi, meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki institusi tersebut dengan melakukan pelatihan, sosialisasi penggunaan e-Office kepada seluruh dosen dan pegawai, serta pemeliharaan dan perawatan sistem agar sistem tetap bekerja secara optimal. Selain itu, untuk survei kepuasan dalam pelayanan di lingkup Universitas Mataram juga dapat dilihat pada link http://humas.unram.ac.id. Sebagai tolak ukur dan evaluasi sudah sejauh mana kepuasan pelayanan diberikan. Namun, informasi terkait laporan survei kepuasan masyarakat Universitas Mataram masih belum dilakukan pengkinian data, sehingga harapannya platform ini juga bisa diupdate untuk dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.